Bab 2120. Mencoba sekuat tenaga. Aku di sini juga perlu membentuk formasi, memakan pil mujarab. Tapi menarik keluar jiwa dewa tidak semudah itu. Aku berikan waktu 1 hari untukmu. Jika 1 hari ini berlalu, kamu tidak bisa melakukannya, maka dalam waktu singkat ini tidak bisa menarik lagi. Tapi kamu sudah yakin? Jika tidak hati-hati, mungkin kamu juga akan mati. Fedrisu melihat Erikin yang begitu yakin, pun mulai khawatir. Sosok bayangan jiwa dewa dirinya ke sana, tidak ada masalah. Tapi jika muncul masalah, Erikin akan dikepung di dalam partai Jihuo, mungkin akan merepotkan. Meskipun dia sempat kabur, tapi status sudah ketahuan. Kedepannya akan susah untuk bertahan hidup di wilayah utara. Aku sudah berjanji, setidaknya harus mencoba, kata Erikin sambil tersenyum. Tapi, seharusnya membutuhkan 1 hari, menunggu aku menyiapkan seluruhnya, aku akan melapor pada senior. Baik, kamu ini, aku mendadak mengerti, kenapa kamu bisa menjadi penyelamat keluarga Ye. Kamu ini berbeda dengan yang lain, memiliki keberanian. Fedrisu mengelus dagu, dalam hati pun mulai mengagumi Erikin. Jika diganti orang lain, tujuan sudah tercapai, sudah tidak perlu begitu keras kepala lagi. Paling akan memilih cara pertama, menolong Febrinatang, ditambah Febrinatang juga sudah mengatakan tidak akan menyalahkan Erikin. Tapi Erikin malah berani mengambil risiko seperti ini membuktikan dia sangat memandang penting janji ini, adalah orang yang boleh diajak kerja sama jangka panjang. Aku juga akan menyiapkan segalanya menunggu kamu lebih berhati-hati. Aku tidak ingin melihat jenius yang hebat seperti kamu karena ini meninggal. Fedrisu tersenyum, jiwa dewa pun menghilang. Jika sudah memutuskan mengeluarkan sosok bayangan jiwa dewa, saat ini sebisanya mengurangi pengurasan Reiki. Senior Tang, kamu tunggu sebentar lagi, berhasil atau tidak, seharusnya dicoba. Erikin melihat ke arah atas, dengan nada kecil berkata terhadap Febrinatang yang sedang duduk bersila memejamkan mata. Dia juga tidak mengetahui apakah kondisi Febrinatang sekarang bisa mendengarkan perkataan ini atau tidak. Setelah itu Erikin pun memutar badan dan pergi. Jiwa kembali, Erikin membuka mata dan bangkit. Melihat formasi yang masih aktif, Erikin pun menghentikan pergerakan pil iblis dan terbang keluar dari gua. Setelah keluar dari formasi, Erikin pun terbang dengan cepat. Menyelamatkan Febrinatang tentu saja lebih cepat lebih baik. Jika terus menunda-nunda maka racun yang masuk ke dalam kerohanian akan semakin banyak. Untuk permintaan Fedrisu memerlukan kekuatan 100 orang fase transendensi, formasi raksasa, Erikin sudah ada cara. Dengan kemampuan dia sendiri pasti tidak mungkin memimpin formasi rahasia secara diam-diam. Tapi juga ada sebagian orang yang bisa membantu dirinya, yaitu kultivator garis keturunan kepala sekte Tang. Dirinya menyelamatkan Febrinatang, tentu saja bukan hanya menguntungkan dirinya, juga kabar baik untuk mereka. Jadi, di saat membutuhkan bantuan, Erikin tidak akan malu-malu. Tidak ada alasan dia berjuang hidup mati, mereka hanya duduk mendapatkan hasil. Dari jumlah garis keturunan mereka, tentu saja ada ratusan kultivator fase transendensi, dan kakak besar merupakan pendekar kuat fase penilaian. Meninggalkan puncak ketiga, Erikin langsung terbang ke puncak pertama. Ingin meminta bantuan garis keturunan ini, hanya 1 orang yang bisa membantu, yaitu kakak seperguruan pertama, Tio Fan. Dirinya harus bisa menggerakkan semua kultivator untuk berjuang 1 kali ini. Saat ini, di puncak pertama, Chen duduk bersila di ruang tamu sambil menunggu, ekspresi sedikit panik. Dia bukan orang yang pemberani, bahkan mirip dengan Tio Fan, adalah orang yang kepribadian hati-hati. Seperti dirinya ingin merebut raga Darenhu,
malah dengan hati-hati mengatur Darren Hu di luar sekte, pelan-pelan memindahkan kultivasi, tidak berharap ada orang yang mengetahui, bahkan Darren Hu sendiri. Jadi semenjak kedatangan Eric Qin, Chen pun selalu takut, apalagi terjadi banyak hal, Eric Qin juga tidak pernah menjelaskan, membuat dia semakin takut, suatu hari riwayatnya akan mampus. Sekarang dia hanya menunggu Eric Qin setelah mendapatkan teknik rahasia dan pergi. Untuk pil mujarab penambah umur, dirinya juga tidak peduli. Paman Chen, Master Guru sudah selesai bertapa, silakan masuk. Di saat Chen sedang berpikir, seorang murid remaja berjalan keluar memberi hormat pada Chen. Chen pun menganggukkan kepala, bangkit dan masuk ke dalam. Kedatangan dia kali ini hanya demi mengaku dosa karena Eric Qin memalsukan nama Tio Fan untuk mengambil pil mujarab. Melewati beberapa lorong jalan, pemandangan yang indah, tapi Chen tidak ada suasana hati melihat, dia pun masuk ke dalam ruangan yang sepi. Kakak Fan, adik kali ini datang untuk meminta maaf padamu. Ini adalah ruang pelatihan. Dekorasi sangat sederhana, tapi ada berbagai formasi yang bersinar di sekitar. Setelah Chen masuk ke dalam, Tio Fan duduk bersila di depannya. Seorang pelayan menyajikan segelas teh spiritual, wangi teh pun menyebar dari dua sisi, membuat ruangan yang hening ini pun semakin sadu. Tapi setelah masuk ke ruangan, Chen pun duduk bersila dan mengaku salah kepada Tio Fan. Adik Chen, tidak perlu terburu-buru. Silakan coba teh spiritual yang baru ini. Ini adalah pucuk teh spiritual yang tumbuh setiap 10 tahun. Dengar-dengar Master Abadi zaman kuno juga meminum teh seperti ini. Bersambung.